Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Like dan subscribe sekarang juga. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Hari itu, langit di atas kota Jakarta tampak cerah, meskipun udara terasa panas menyengat. Seorang pemuda berusia 26 tahun, Ardi, dengan langkah berat melangkah menuju area parkir di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Dengan peralatan sapu dan sekop di tangan, ia memulai rutinitasnya sebagai tukang sapu yang menjaga kebersihan area parkir tersebut. Pekerjaan ini memang sederhana, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ia akan terlibat dalam kejadian yang mengubah hidupnya. Ardi bukanlah seseorang yang suka mengeluh. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh ketekunan dan kesabaran, meskipun gajinya tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Ia bekerja di bawah cuaca yang kadang tak bersahabat, namun tetap saja, ia selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Hari itu, seperti biasa, ia menyapu seluruh area parkir yang dipenuhi dengan sisa-sisa daun, sampah plastik, dan debu yang terbawa angin. Suasana di sekitar cukup sunyi. Hanya ada beberapa kendaraan yang parkir, sementara sebagian besar pegawai masih sibuk dengan pekerjaan mereka di dalam gedung. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Ardi menyapu di dekat mobil mewah yang terparkir, ia melihat tumpukan sampah yang cukup besar di sekitar kendaraan tersebut. Ia tahu bahwa mobil itu adalah milik Direktur Cantika, seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya dan posisinya yang sangat penting di perusahaan tempat ia bekerja. Meskipun ia hanyalah seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang sapu, Ardi tetap merasa bahwa kebersihan adalah hal yang penting dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dengan cepat, Ardi mulai menyapu sampah yang berserakan di sekitar mobil tersebut. Tangannya yang cekatan mengangkat sisa-sisa daun dan botol plastik yang ada, memastikan bahwa area di sekitar mobil tersebut kembali bersih. Ia merasa sedikit cemas karena tak ingin meninggalkan kesan buruk pada siapapun, terutama pada seseorang yang berstatus tinggi seperti Direktur Cantika. Dalam hatinya, ia berharap bahwa ia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan tanpa gangguan. Setelah beberapa menit, Ardi akhirnya selesai menyapu area tersebut. Ia merasa lega karena mobil Direktur Cantika kini dikelilingi oleh area parkir yang bersih dan rapi. Tanpa berpikir panjang, ia segera melangkah pergi menuju tempat lainnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, ia tak tahu bahwa kejadian tersebut akan mengubah jalannya hidupnya selamanya. Saat Ardi berjalan menjauh dari parkiran, di dalam gedung, Direktur Cantika yang cantik dan anggun itu sedang bersiap-siap untuk meninggalkan kantornya. Ia mengenakan gaun kerja berwarna hitam elegan, dengan rambut panjang yang tergerai indah. Saat ia keluar dari pintu utama gedung perkantoran, matanya langsung tertuju pada mobil mewahnya yang terparkir dengan rapinya. Namun, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi kaget dan kesal. Di dekat mobilnya, ia melihat sampah yang berserakan, mulai dari kertas-kertas bekas hingga botol plastik. "Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Cantika dengan nada kesal. Ia segera melangkah menuju mobilnya, matanya tajam menilai keadaan sekitar. Tak lama setelah itu, Cantika memanggil satpam yang berjaga di sekitar area parkir. "Tolong periksa CCTV, lihat siapa yang membuang sampah di dekat mobil saya." Perintah Cantika dengan tegas. Satpam yang mendengar perintah itu segera menuju ruangan kontrol untuk mengecek rekaman CCTV yang terpasang di sekitar area parkir. Beberapa menit kemudian, Satpam kembali dengan wajah yang tegang. "Ibu Direktur, saya sudah memeriksa rekaman CCTV. Tampaknya sampah itu dibuang oleh seorang pemuda yang sedang bekerja di sini. Dia adalah tukang sapu yang biasa membersihkan area parkir," kata Satpam dengan hati-hati. Cantika merasa kesal. Ia merasa sangat tidak terima dengan sikap seseorang yang berani membuang sampah sembarangan, terlebih lagi di dekat mobil mewah miliknya. Ia pun marah besar. "Panggil dia ke sini, sekarang juga," perintah Cantika dengan suara yang keras, seolah tak ada ruang untuk negosiasi. Sementara itu,
Ardi yang sedang bekerja di tempat lain, terkejut mendengar suara satpam yang memanggil namanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Ia pun bergegas menuju area parkir, meskipun hatinya sedikit was-was. Ketika ia sampai di tempat parkir, ia melihat mobil Direktur Cantika yang terparkir dan para satpam yang tampak serius. "Kenapa banyak sampah berserakan di dekat mobil direktur?" tanya Ardi dalam hati. Ia segera menyapu sisa-sisa sampah yang masih ada, meskipun ia tahu bahwa itu bukan kesalahannya. Namun, saat ia menoleh, ia melihat Direktur Cantika berdiri di dekat mobilnya dengan wajah yang tampak marah. "Ardi, kamu?" teriak Cantika. "Kamu yang membuang sampah ini kan? Kenapa kamu lakukan ini di dekat mobil saya?" Wajah Cantika tampak merah karena marah, dan suaranya terdengar tajam. Ardi terkejut dan tak tahu harus berkata apa. Ia merasa bingung dan tak mengerti mengapa ia tiba-tiba disalahkan. "Ibu, saya tidak membuang sampah ini. Saya hanya sedang membersihkan area ini," jawab Ardi dengan suara gemetar, namun tetap mencoba tenang. Cantika, yang merasa marah dan tak ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut, langsung memutuskan untuk mengambil tindakan. "Saya tidak mau mendengar alasanmu. Kamu dipecat. Sekarang juga," katanya dengan tegas, tanpa memberi kesempatan bagi Ardi untuk menjelaskan keadaan. Ardi merasa dunia seakan runtuh seketika. Ia tak pernah membayangkan bahwa hari itu akan berakhir seperti ini. Ia hanya bekerja dengan tekun, berusaha menjaga kebersihan di area parkir tersebut, namun tiba-tiba saja ia dipecat oleh direktur yang tak ia kenal dengan baik. Ia terdiam, tak bisa berkata apa-apa, merasa sangat terpukul dengan keputusan tersebut. Di sisi lain, ada seseorang yang melihat kejadian itu dari kejauhan. Orang tersebut, yang tak lain adalah seseorang yang telah membuang sampah di dekat mobil Direktur Cantika, merasa sangat puas melihat pemuda itu dipecat. Ia menganggap bahwa Ardi pantas mendapat hukuman karena selalu berusaha menjaga kebersihan area tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, Ardi meninggalkan area parkir itu. Ia berjalan dengan langkah lemas menuju jalan raya, merasa sangat kecewa dengan nasib yang menimpanya. Ia tak tahu harus bagaimana melanjutkan hidupnya setelah kejadian itu. Pekerjaan yang selama ini ia jalani dengan penuh kesungguhan, tiba-tiba saja hilang begitu saja. Saat Ardi berjalan dengan langkah lesu, ia mendengar suara klakson yang keras. Ketika ia menoleh, ia terkejut melihat sebuah mobil mewah yang melaju dengan kencang, namun tiba-tiba oleng dan menabrak pagar pembatas jalan. Mobil itu terbalik, dan Ardi segera berlari menghampirinya. Ia merasa cemas dan takut, namun saat ia mendekat, ia terkejut menemukan bahwa pengemudi mobil tersebut adalah Direktur Cantika. "Direktur!" teriak Ardi, panik. Ia segera membuka pintu mobil dan membantu Cantika keluar dari mobil yang terbalik tersebut. Cantika tampak terluka, namun masih sadar. Dengan cepat, Ardi menghubungi ambulans dan membawa Cantika ke rumah sakit terdekat. Pihak rumah sakit segera mengurus Cantika yang terluka, dan Ardi duduk di ruang tunggu dengan gelisah, merasa khawatir dengan kondisi direktur yang selama ini telah memecatnya. Namun, ia tetap merasa bahwa ia harus menolongnya. Meskipun ia tahu bahwa Cantika tak pernah memperlakukannya dengan baik. Setelah beberapa jam menunggu, Ardi akhirnya melihat Cantika sadar kembali. Namun, ia terkejut melihat bahwa Direktur Cantika malah menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ardi duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan gelisah. Tangannya yang gemetar memegang ponsel, terus memeriksa jam di dinding yang bergerak pelan. Waktu terasa begitu lama, namun ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas di dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu menambah kekhawatirannya tentang kondisi Cantika, Direktur cantik yang baru saja ia tolong. Ia merasa bingung. Apakah ia sudah benar melakukan semuanya dengan tepat? Setelah semua yang terjadi, apakah ia benar-benar layak berada di sini, menunggu? Ketika perawat datang dan memberitahunya bahwa Cantika sudah sadar, Ardi merasa sedikit lega. Namun, perasaan cemas itu kembali menghantui dirinya saat ia diundang masuk ke ruang perawatan. Ketika pintu ruangan terbuka, Ardi melihat Cantika sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya yang cantik tampak pucat,
dengan perban yang melilit bagian kepala dan lengan yang terbalut perban. Ia terlihat rapuh, jauh berbeda dari sosok wanita yang biasanya tampak anggun dan berkuasa di kantornya. Cantika menatapnya dengan mata yang sedikit bingung, namun di balik tatapannya, ada juga ketegangan yang terlihat. Ia berusaha untuk duduk dengan hati-hati, namun tubuhnya tampak lemah. "Ardi," suara Cantika terdengar lirih, namun penuh dengan kejutan. "Kamu di sini?" Tanyanya hampir tak percaya. Ardi hanya bisa menatapnya dalam diam. "Iya, Bu Direktur. Saya yang membawa Anda ke rumah sakit setelah kecelakaan tadi." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena ia merasa canggung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Ia yang sebelumnya hanya seorang tukang sapu yang tidak dikenal, kini menjadi orang yang berada di sisi seorang direktur besar. Cantika menatapnya dalam diam, seakan-akan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sejenak, suasana hening antara keduanya. Akhirnya, Cantika memecah keheningan dengan suara yang penuh rasa terima kasih, meskipun terdengar sedikit terkejut. "Terima kasih sudah membantu saya," katanya dengan suara pelan. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak datang tepat waktu." Wajah Cantika yang biasanya begitu tegas dan dominan kini tampak rapuh, seakan menyadari bahwa ia benar-benar membutuhkan pertolongan. Ardi hanya mengangguk pelan, merasa sedikit lega mendengar kata-kata terima kasih itu. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu Direktur. Anda tidak perlu berterima kasih," jawabnya dengan rendah hati, berusaha tetap tenang meskipun hatinya masih terasa bergejolak. Selama beberapa jam berikutnya, Ardi tetap berada di rumah sakit, menunggu dengan sabar. Beberapa kali ia keluar dari ruang perawatan untuk memberi Cantika ruang istirahat, tetapi ia tetap merasa tidak enak hati. Ia tahu, meskipun ia sudah menolongnya, Cantika tetaplah wanita yang telah memecatnya tanpa ampun hanya beberapa jam yang lalu. Rasa marah dan kecewa yang sempat dirasakannya semakin surut, namun tak sepenuhnya hilang. Ardi merasa bingung, tidak tahu apakah ia harus merasa puas karena telah menolong seseorang yang telah menyakitinya, atau merasa kecewa karena sikap buruk yang ia terima sebelumnya. Namun, ia tetap menunggu, merasa bahwa itulah yang seharusnya ia lakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Setiap kali ia menatap Cantika yang terbaring di ranjang rumah sakit, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan atau perasaan pribadi. Beberapa saat kemudian, dokter datang untuk memberikan pemeriksaan terakhir kepada Cantika. Setelah itu, Ardi dibolehkan untuk berbicara lagi dengannya. Saat ia kembali masuk ke ruangan, Cantika duduk di ranjang dengan ekspresi yang lebih tenang, meskipun masih tampak lemah. Ia menatap Ardi dengan mata yang sedikit lebih lembut daripada sebelumnya. "Ardi," kata Cantika, dengan nada yang lebih rendah dari sebelumnya. "Saya harus minta maaf. Saya tidak seharusnya mengusirmu begitu saja tadi. Saya terlalu terburu-buru menilai kamu. Sungguh, saya menyesal." Ardi tidak bisa menahan kejutan. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Cantika, yang sebelumnya tampak begitu keras dan penuh kewibawaan, kini mengungkapkan penyesalan atas sikapnya yang begitu cepat mengambil keputusan. Ardi merasa bingung, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang dan mendengarkan. "Begini, saya mendengar dari satpam bahwa ternyata bukan kamu yang membuang sampah itu. Jadi saya salah paham," lanjut Cantika, sedikit terbata. "Tapi, saya tetap memecatmu tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Saya sangat menyesal." Ardi merasa terkejut sekaligus terharu mendengar permintaan maaf itu. Namun, meskipun ia merasa kecewa, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan simpatinya kepada Cantika. "Tidak apa-apa, Bu Direktur. Saya hanya bekerja keras untuk menjaga kebersihan di sini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi sasaran kemarahan Anda," jawabnya dengan suara tenang, berusaha untuk tetap profesional. Cantika menundukkan kepala, merasa sangat malu dengan sikapnya yang terburu-buru. "Saya salah menilai kamu, Ardi. Kamu sebenarnya bukan orang yang pantas diperlakukan seperti itu. Saya merasa sangat bersalah." Ardi hanya bisa mengangguk. Ia merasa canggung dengan suasana yang tiba-tiba berubah menjadi begitu serius. Namun,
ia bisa merasakan bahwa Cantika benar-benar menyesali tindakannya. Ia merasa sedikit lega, meskipun perasaan kecewa masih ada di dalam dirinya. Beberapa jam berlalu, dan Ardi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit, meskipun ia merasa masih banyak yang harus ia bicarakan dengan Cantika. Ia berjalan keluar dengan langkah yang lebih ringan dibandingkan saat ia datang. Pekerjaan yang hilang dan perlakuan yang menyakitkan masih ada di pikirannya, namun ia merasa sedikit tenang karena telah menolong Cantika. Namun, di balik rasa lega itu, ada sesuatu yang mulai berkembang dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Cantika ya asal mom. Berasa bufau dan berwanding budi, mulai merasakan hal yang berbeda terhadap Ardi. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan antara direktur dan pegawai biasa. Saat Ardi melangkah keluar dari rumah sakit, Cantika tidak bisa menahan rasa terima kasih yang mendalam dan mungkin perasaan yang lebih dari itu. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa menunggu dan berharap, karena tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah kecelakaan itu berlalu dengan cepat, namun tidak ada yang terasa sama bagi Ardi. Ia merasa bahwa hidupnya yang tadinya sederhana dan penuh rutinitas kini mulai terbuka dengan kemungkinan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kehidupan di luar rumah sakit, dengan segala kesulitan dan pekerjaan yang menuntut, tiba-tiba terasa jauh lebih hampa tanpa adanya rutinitas pagi yang biasa ia jalani. Pekerjaan yang selama ini ia lakukan, meskipun tidak pernah dihargai sepenuhnya, tiba-tiba terasa kurang berarti setelah insiden yang mengubah takdirnya itu. Di sisi lain, Cantika, yang kini mulai pulih dari kecelakaan, merasakan perubahan yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Meski fisiknya sudah membaik, pikirannya tetap terbebani dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan pada Ardi tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Pemuda itu, yang seharusnya hanya menjadi sosok yang ada di latar belakang kehidupannya, kini telah memberikan pertolongan yang tak ternilai harganya. Ia merasa terikat pada Ardi, lebih dari sekadar rasa terima kasih. Namun, ia tingguan dengan perasaan itu. Mungkinkah ini hanya akibat dari perasaan bersalah yang begitu dalam? Atau mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Seminggu setelah kejadian, Ardi kembali mengunjungi rumah sakit untuk memastikan bahwa Cantika benar-benar dalam kondisi yang baik. Ia datang dengan rasa canggung. Karena meskipun ia ingin menunjukkan perhatian, ia tidak tahu bagaimana ia harus memperlakukan Cantika setelah apa yang terjadi sebelumnya. Ia melangkah perlahan menuju ruangan yang sama, di mana Cantika berada. Setibanya di sana, ia mendapati Cantika sedang duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan mata yang kosong. Wajah Cantika kini tampak lebih cerah, namun ada kesan kesedihan yang masih menyelimuti dirinya. Saat melihat Ardi masuk, ia tersenyum tipis, meskipun matanya tampak masih tertekan. "Ardi, terima kasih sudah datang lagi," kata Cantika dengan lembut. "Saya merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya." Ardi terkejut mendengar kata-kata itu, meskipun ia sudah menduganya. "Tidak apa-apa, Bu Direktur. Saya hanya ingin memastikan kalau Anda baik-baik saja," jawabnya dengan tulus. Ia tidak ingin Cantika merasa terlalu terbebani dengan perasaan bersalahnya, meskipun ia tahu bahwa apa yang terjadi memang melukai hatinya. Cantika menarik napas dalam-dalam, seakan mencoba mengatur perasaannya. "Saya ingin mengajak kamu untuk makan siang, Ardi. Saya merasa kita perlu berbicara lebih banyak. Tidak hanya soal pekerjaan atau masalah yang terjadi, tapi lebih dari itu." Ardi merasa kaget dengan ajakan itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Cantika, yang begitu jarang berbicara dengan orang lain selain staf tinggi di perusahaannya, akan mengajaknya makan siang bersama. Ia pun mengangguk dengan hati-hati, merasa agak canggung. Setelah beberapa menit, keduanya keluar dari rumah sakit dan menuju sebuah restoran kecil yang terletak di pinggir kota. Tempat itu sederhana, namun cukup nyaman. Tidak ada kemewahan atau peralatan kantor yang mengelilingi mereka.
Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berbicara tanpa tekanan apapun. Saat mereka duduk di meja, suasana terasa agak kaku di awal. Cantika memulai percakapan dengan suara yang lebih rendah dan tenang daripada biasanya. Ardi, saya ingin kamu tahu bahwa keputusan saya untuk memecatmu sangat terburu-buru. Saya terlalu emosi dan tidak memberikan kesempatan bagi kamu untuk menjelaskan. Saya sangat menyesal. Ardi hanya menatapnya dengan tenang, tidak merasa marah. Saya sudah lama belajar untuk tidak terbawa perasaan, Bu. Saya mengerti kok. Lagi pula, itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Namun ia tidak bisa menutupi perasaan yang tersisa di dalam hatinya. Meskipun ia tidak marah, ia tetap merasa kecewa karena ia merasa bahwa tindakannya tidak dihargai dengan semestinya. Cantika menundukkan kepalanya. Saya paham kalau kamu kecewa. Itu adalah keputusan yang sangat salah dari saya, dan saya tidak bisa memperbaikinya begitu saja. Tapi, saya ingin mengajak kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi lebih kepada hubungan kita yang lebih manusiawi. Saya tidak bisa terus hidup dalam dunia yang terpisah dari orang-orang seperti kamu. Ardi terdiam sejenak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita yang selama ini ia anggap tinggi dan sulit dijangkau akan berbicara dengan cara yang sangat berbeda. Namun, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya memahami perasaan Cantika, ia merasa ada kedekatan yang terbentuk antara mereka yang sebelumnya tidak ada. Begini Ardi, lanjut Cantika dengan suara lebih lembut. Saya ingin kamu tahu bahwa saya bukan hanya merasa bersalah. Saya juga merasa bahwa ada banyak hal yang saya salah pahamkan dalam hidup ini. Saya terjebak dalam kesuksesan dan status, hingga saya lupa apa artinya menjadi orang yang peduli dan berempati terhadap orang lain. Kamu mengajari saya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saya merasa terhubung dengan kamu. Ardi merasa bingung, namun juga sedikit tersentuh. Saya hanya menjalani hidup seperti biasa, Bu. Saya dianggap istimewa. Saya itu hanya mencoba untuk menjaga kebersihan dan membantu orang-orang. Cantika tersenyum. Mungkin itu yang membuat kamu berbeda dari yang lain. Kamu tidak mencari pengakuan atau pujian. Kamu melakukan apa yang benar tanpa pamrih. Itu adalah sesuatu yang sangat langka. Pernyataan Cantika itu menggugah hati Ardi. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi ia bisa merasakan ketulusan dari kata-kata Cantika. Sejak pertama kali bertemu, Cantika selalu tampak tak tergoyahkan, tegas, dan penuh dengan kekuatan. Namun sekarang, ia melihat sisi lain dari wanita itu. Sebuah sisi yang lebih lembut, lebih manusiawi. Makan siang mereka berjalan dengan lancar, meskipun keduanya kadang merasa canggung. Namun, ada perasaan yang mulai berkembang di antara mereka. Sebuah perasaan yang mungkin tidak terduga oleh keduanya, namun semakin terasa jelas. Ketika mereka berpisah di akhir makan siang, Cantika menatap Ardi dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ardi, terima kasih sudah mengubah cara pandang saya. Saya berharap kita bisa berbicara lebih sering, mungkin tentang banyak hal lain, katanya dengan nada yang lebih pribadi. Ardi mengangguk, merasa sedikit terharu, namun juga bingung. Apakah ini berarti sesuatu lebih dari sekadar permintaan maaf dan perubahan hubungan antara direktur dan pegawai? Seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin mendalam, dan hubungan mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya menjadi momen-momen yang penuh dengan ketidakpastian dan perasaan yang sulit dijelaskan bagi Ardi. Sejak makan siang Chai bersama Cantika, sesuatu yang tidak biasa mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaan terima kasih atau mungkin sebuah perasaan yang lebih dalam, yang mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Setiap kali ia memikirkan Cantika, ada perasaan hangat yang muncul dalam dirinya. Meskipun masih merasa canggung dengan perubahan hubungan ini, ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara seorang direktur dan pegawai biasa. Cantika, di sisi lain, merasa sangat bingung dengan perasaan yang muncul dalam dirinya. Sejak pertama kali bertemu dengan Ardi, ia selalu menganggapnya sebagai seorang pemuda biasa yang hanya menjalani rutinitas sehari-hari sebagai tukang sapu. Namun, kini setelah peristiwa kecelakaan dan pertolongannya yang tulus,
Cantika merasakan perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap Ardi. Ia mulai menyadari bahwa ada kualitas-kualitas yang tidak dimilikinya, sesuatu yang selama ini terpendam dalam diri Ardi, yang tidak bisa dilihat hanya dari status atau posisi seseorang. Hari itu, Cantika mengundang Ardi kembali untuk bertemu di kafe tempat mereka pertama kali berbicara secara pribadi. Ardi merasa sedikit cemas, namun rasa ingin tahu lebih besar. Mungkin ada sesuatu yang lebih yang ingin Cantika katakan. Begitu ia tiba di kafe, ia melihat Cantika sudah duduk di meja pojok dengan secangkir kopi di hadapannya. Cantika tersenyum melihat kedatangannya. Ardi, terima kasih sudah datang. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu hari ini, kata Cantika sambil menyambut Ardi dengan senyuman yang lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Ardi duduk di hadapannya, merasa sedikit canggung. Tentu, Bu Direktur. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tanyanya, meskipun dalam hatinya ia merasa penasaran. Cantika menarik napas dalam-dalam, seakan sedang mempersiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang penting. Aku ingin kamu tahu, Ardi. Setelah peristiwa itu, aku mulai berpikir lebih banyak tentang hidupku dan tentang bagaimana aku menjalani hari-hari ini. Aku terlalu terjebak dalam pekerjaan status, sampai aku lupa apa yang benar-benar penting. Kamu mengajarkanku untuk melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana dan lebih manusiawi. Ardi hanya bisa menatapnya dengan cermat, tak tahu harus berkata apa. Cantika melanjutkan, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih atau simpati. Ada perasaan yang lebih dalam yang muncul dalam diriku, sesuatu yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Mata Ardi sedikit terbuka mendengar kata-kata itu. Apa maksudnya, Bu? Tanyanya pelan. Cantika menundukkan kepalanya, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi setelah apa yang terjadi, aku merasa sangat terhubung denganmu. Kamu menunjukkan padaku bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang lebih penting daripada kesuksesan atau kekayaan. Ada kebaikan, kepedulian, dan ketulusan yang jauh lebih berharga. Ardi merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional atau rasa terima kasih. Saya juga merasa begitu, Bu. Jawab Ardi dengan suara yang penuh ketulusan. Saya merasa ada yang berbeda setelah kita berbicara lebih banyak. Anda membuat saya melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan berbicara seperti ini dengan Anda. Cantika tersenyum, meskipun ada sedikit kekhawatiran di matanya. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, Ardi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai apa yang telah kamu lakukan untukku. Bukan hanya sebagai seorang direktur, tetapi sebagai manusia. Aku ingin kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Ardi merasa sedikit terharu. Tentu saja, Bu. Saya juga ingin mengenal Anda lebih baik, lebih dari sekadar direktur atau pegawai. Saya ingin belajar lebih banyak tentang siapa Anda sebenarnya. Cantika menatapnya dengan penuh arti. Ardi, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja di sini. Aku merasa tertarik padamu. Perkataan itu keluar begitu saja dari bibir Cantika, dan seketika, suasana di antara mereka berubah. Ardi terdiam beberapa detik, mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia merasa terkejut, namun di sisi lain, ia merasakan perasaan yang sama. Anda tertarik pada saya? Ardi bertanya, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Cantika mengangguk dengan lembut. Ya, Ardi. Meskipun aku tahu ini mungkin tidak biasa, aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara kita. Aku tidak ingin menunggu lagi untuk mengatakan ini, karena aku merasa tidak adil untuk diriku sendiri kalau aku terus menahan perasaan ini. Ardi merasa dunia seakan berhenti sejenak. Semua perasaan yang selama ini terpendam mulai mengalir begitu saja, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa menyangkalnya. Saya juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi saya tidak ingin membuat Anda, Barata, merasa tidak nyaman atau terburu-buru. Jawabnya, masih merasa ragu, namun juga lega. Cantika tersenyum dengan tulus. Dak ada yang terburu-buru, Ardi.
Kita bisa berjalan pelan-pelan, mengenal satu sama lain tanpa tekanan. Aku hanya ingin kita berbicara dengan hati terbuka. Setelah percakapan itu, hubungan antara Ardi dan Cantika mulai berkembang lebih dalam lagi. Mereka mulai lebih sering berbicara, lebih sering menghabiskan waktu bersama, mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih manusiawi. Ada sebuah ikatan yang terbentuk di antara mereka, sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar status atau pekerjaan, tetapi berdasarkan pengertian dan perasaan yang tumbuh seiring waktu. Namun, perjalanan mereka tidaklah mulus. Banyak orang yang mulai memperhatikan hubungan yang berkembang antara mereka. Beberapa orang di sekitar Cantika merasa bahwa dia tidak seharusnya menjalin hubungan dengan seorang pegawai rendah seperti Ardi, sementara Ardi sendiri merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan. Namun, mereka berdua bertekad untuk melanjutkan perjalanan ini, apapun tantangan yang datang. Suatu hari, setelah beberapa minggu saling mengenal, Cantika memutuskan untuk mengajak Ardi untuk pergi ke sebuah tempat yang tenang di luar kota. Mereka ingin melanjutkan percakapan mereka dan memutuskan untuk membuka babak baru dalam hidup mereka. Sebuah babak yang penuh dengan harapan dan keberanian untuk menghadapi dunia bersama. Disinilah, di tempat yang jauh dari keramaian kota, mereka menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui batas-batas yang ada sebelumnya. Cantika menyadari bahwa Ardi bukan hanya seorang pria biasa. Ia adalah seseorang yang mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan bagi Ardi, Cantika bukan hanya seorang wanita yang kuat dan berpengaruh, tetapi juga seseorang yang tulus, yang mengajarkannya tentang arti sejati dari cinta dan kebahagiaan. Hari yang cerah itu terasa seperti titik balik bagi Ardi dan Cantika. Mereka berdua baru saja kembali dari perjalanan singkat keluar kota, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari yang biasanya mereka hadapi. Di sana, mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang harapan dan tentang segala hal yang mereka rasakan selama ini. Mereka sudah melewati banyak hal bersama, dan meskipun hubungan mereka masih tergolong baru, kedekatan yang mereka rasakan terasa begitu kuat. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Setelah beberapa minggu, banyak orang mulai memperhatikan hubungan yang semakin berkembang antara Ardi dan Cantika. Rekan-rekan kerja Cantika di kantor mulai berbisik-bisik, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Beberapa dari mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang direktur sekelas Cantika bisa menjalin hubungan dengan seseorang yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tukang sapu. Di sisi lain, Ardi juga merasakan tekanan dari perasaan cemas dan takut akan penilaian orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia tahu bahwa perasaan antara dirinya dan Cantika adalah sesuatu yang tulus dan murni, ia tidak bisa menghindari rasa takut akan pandangan orang lain. Ia tahu bahwa banyak orang yang tidak akan mengerti atau bahkan menyetujui hubungan mereka. Tak jarang, ia merasa tertekan dengan ekspektasi yang ada, terutama karena ia tidak pernah merasa dirinya cukup baik untuk berada di sisi seseorang yang memiliki status tinggi seperti Cantika. Suatu hari, ketika mereka berada di kantor Cantika untuk makan siang bersama, salah seorang rekan kerja Cantika mendekati mereka. Wanita itu terlihat terkejut namun berusaha menjaga sikap profesionalnya. "Bu Direktur, saya rasa Anda harus hati-hati," katanya, dengan nada yang terdengar sedikit sinis. "Apa yang orang-orang akan pikirkan tentang hubungan Anda dengan Ardi, bukan?" Ia memberi penekanan pada nama Ardi, seolah-olah hubungan itu adalah sesuatu yang memalukan. Cantika, yang merasa sudah cukup siap dengan semua komentar seperti itu, tetap tenang. "Saya tahu apa yang orang pikirkan dan saya tidak akan membiarkan itu mempengaruhi keputusan saya. Ini adalah hidup saya, dan saya akan menjalankannya dengan cara saya sendiri," jawabnya dengan tegas. Meskipun dalam hatinya, ia merasa sedikit terganggu. Namun ketika rekan kerja itu pergi, Ardi merasakan beban yang berat. "Apakah kamu benar-benar yakin bisa menghadapi semua ini?" tanya Ardi pelan, sambil memandang Cantika. "Saya tahu banyak orang mungkin tidak akan menyetujui hubungan kita. Saya hanya tidak ingin kamu tersakiti." Cantika memegang tangan Ardi dengan lembut. "Aku yakin, Ardi. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang kita. Kita berdua tahu apa yang kita rasakan. Itu yang paling penting." Namun meskipun ia berbicara dengan penuh keyakinan,
Cantika sendiri merasa dilema dalam hatinya. Ia tahu betul bahwa tekanan sosial adalah hal yang sangat besar, terutama bagi seseorang yang sudah terhitung sukses dan dihormati seperti dirinya. Beberapa minggu setelah itu, situasi menjadi semakin tegang. Kantor tempat Cantika bekerja mulai membicarakan hubungannya dengan Ardi lebih terbuka. Banyak dari rekan kerjanya, terutama mereka yang memiliki posisi lebih tinggi, merasa bahwa hubungan itu bisa merusak citra perusahaan, bahkan berpotensi memengaruhi karier Cantika. Salah satu bos besar Cantika mengundangnya untuk berbicara empat mata. "Bukankah ini sedikit tidak profesional, Cantika?" tanya bosnya dengan nada yang lebih serius. "Hubungan seperti ini bisa menurunkan reputasi perusahaan. Anda tahu kita memiliki standar tinggi di sini, dan hubungan semacam ini bisa memengaruhi persepsi publik terhadap Anda." Cantika merasa frustasi. "Saya bukan hanya seorang direktur. Saya juga seorang manusia yang berhak merasakan cinta dan kebahagiaan," jawabnya. Meskipun ia tahu bahwa argumentasi ini tidak akan mudah diterima. "Saya tidak akan melepaskan perasaan saya hanya karena takut akan penilaian orang lain." Namun, masalah semakin berkembang. Ardi mulai merasakan tekanan yang jauh lebih besar. Beberapa teman kerja di tempatnya juga mulai berbicara di belakangnya. Bahkan ada yang mengejeknya karena hubungannya dengan seorang direktur yang sangat terkenal. Di rumah, Ardi merasa tertekan. Seolah-olah hidupnya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Pada suatu malam, setelah beberapa hari penuh dengan ketegangan, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan Cantika. Mereka duduk berdua di sebuah kafe yang tenang, tempat mereka biasa pergi untuk berbicara lebih leluasa. Suasana malam itu agak suram, dengan langit yang mendung dan gerimis yang mulai turun perlahan. "Cantika, aku merasa berat," ujar Ardi dengan suara pelan, merasa ada banyak yang ingin diungkapkan. "Saya tidak tahu apakah saya bisa terus menghadapi semua ini. Tekanan yang saya rasakan semakin besar, dan saya merasa dunia kita tidak sama." Cantika memandangnya dengan lembut, mencoba memahami perasaan Ardi. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi, kita harus kuat bersama-sama. Apa yang orang katakan tidak menentukan siapa kita sebenarnya. Yang penting adalah apa yang kita rasakan satu sama lain. Kita tidak perlu peduli dengan apa yang mereka pikirkan." Namun, Ardi merasa cemas. "Tapi bagaimana kalau semua ini merusakmu? Bagaimana kalau ini menghancurkan karirmu? Aku tidak ingin jadi alasan kamu jatuh atau menderita." Cantika menggenggam tangan Ardi dengan penuh perhatian. "Jangan pernah berpikir seperti itu. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan menyerah pada perasaan kita hanya karena takut pada pendapat orang lain. Kita akan melewati ini bersama." Setelah percakapan itu, Ardi merasa sedikit lega, namun juga lebih sadar akan tantangan yang mereka hadapi. Ia tahu bahwa hubungan mereka akan diuji lebih keras lagi, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah membuat keputusan untuk berdiri bersama Cantika, meskipun dunia luar mungkin tidak akan mudah menerima mereka. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menghadapi tantangan ini dengan keberanian dan keteguhan hati. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain. Dengan saling mendukung dan terus menjaga hubungan ini, mereka percaya bahwa apapun yang datang, mereka bisa menghadapinya bersama. Kisah mereka belum berakhir, tetapi mereka telah melewati titik balik yang penting dalam hidup mereka. Sebuah titik di mana cinta dan komitmen mengalahkan ketakutan akan penilaian dunia. Dan itu bagi Ardi dan Cantika adalah awal dari perjalanan hidup yang penuh arti bersama.